hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Engkau Tuhan yang besar, Engkau yang mulia, Engkau yang agung, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai.
Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan namamu Yesus. Kami bangga, memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Mohon dengan hormat nanti Bapak Samuel pimpin kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Syukur hanya bagimu ya Bapa Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat bagi kami. Engkau ya Allah yang memelihara kami, bahkan Engkau telah memberkati kami, baik kesehatan kami, hidup kami seluruhnya Engkau yang memberkati kami, membawa kami hingga kami ada sampai saat ini. Kami boleh berkumpul di rumah-Mu. Kerinduan kami untuk memuji, menyembah akan Engkau Tuhan. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa-Mu yang hidup. Urapi kami semua, terlebih pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan akan Engkau. Juga ibadah ini kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan dan salam sehat buat kita semua. Saya serahkan pada Bapak Gunawan yang akan memimpin pujian. Shalom. Selamat pagi, selamat berkumpul di pagi yang baru ini di tempat ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus ya saudara. Tuhan telah beri kekuatan, kesehatan di pagi hari ini untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik dengan kita angkat jempol kita untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik,
tetap bangkit berdiri ya saudara. Kita nyanyikan Glory Haleluya. Kita sambung lagi dengan langit dan bumi. Na 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 na
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan memulihku. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surgawi yang mulia, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, umat-Mu menyembah Engkau Tuhan. Sungguh Tuhanlah yang patut kami puji dan kami sembah, tidak ada yang lain. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kami. Kami menaikkan pujian kami menaikkan penyembahan kami kepada Engkau ya Allah yang hidup, Allah yang membentangkan langit dari ujung ke ujung, Allah yang sungguh gagah dan perkasa, Tuhan yang menjadi sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan bagi kami. Bapa, biarlah kiranya semua pujian kami, penyembahan kami pagi ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa surgawi, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Tuhan melihat keberadaan kami setiap pribadi lepas pribadi. Mungkin ketika kami memuji Tuhan, hati kami tidak berada di tempat ini, berada di tempat yang lain. Tuhan tahu. Mungkin ketika kami menyembah Tuhan, beban hidup kami masih mengikuti kami ke tempat ini. Kami percaya Tuhan tahu. Kami rindu pagi hari ini kami semua berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dari yang terkecil sampai yang tertua. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kami beroleh kelepasan, di dalam hadirat Tuhan kami beroleh kemenangan, di dalam hadirat Tuhan kami beroleh jawaban di dalam setiap permasalahan hidup kami. Kami rindu pagi hari ini kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk kami temui. Kami rindu Tuhan, setiap kami yang berbeban berat, yang merasa letih dan lesu di dalam batin kami. Pagi ini kami boleh berjumpa dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dan kami beroleh kelegaan. Mari Bapa, kami rindu Tuhan, Engkau memberkati kami lebih lagi pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu. Mari Bapa memberkati setiap kami dengan hati yang tulus, dengan hati yang kudus, dengan hati yang sungguh-sungguh untuk kami boleh menerima benih firman Tuhan. Berikan kami hati yang taat ya Roh Kudus, supaya kami beroleh kekuatan untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Mari Bapa urapi hamba-Mu, pakai lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Firman-Mu boleh meneguhkan, menguatkan, menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami di pagi hari ini. Engkau beracara dan bekerja dengan luar biasa ya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami beroleh jawaban. Kami pulang tidak seperti kami datang. Kami membawa berkas-berkas sukacita, membawa berkat-berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Pagi ini tidak ada satupun di antara kami yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua diberkati, kami bersukacita melalui pemberitaan firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami melalui pujian dan penyembahan. Pakai lebih lagi seluruh tim musik yang ada, Tuhan pakai lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau duduk diam pagi hari ini untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan. Mungkin masih ada ya saudara kita yang terganggu kesehatannya, khususnya Mary ya, didoakan supaya diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 1. Kita baca saja satu perikop sampai ayat yang ke-14. Ini perjanjian Asa ya, Raja Yehuda dengan Aram, bangsa Aram. Kalau Aram yang sekarang ini adalah Syria ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, keturunan dari Sem ya, turunan dari Nuh ya, Sem, Ham dan Yafet. Perjanjian Asa dengan Aram. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama
dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaraan rumah Tuhan dan dari perbendaraan rumah raja, kirimnya kepada Ben-Hadad, ya, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul Kala Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Ramah. Ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Ramah itu. Lalu mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Raja Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah, campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Ya, puji Tuhan. Kalau 2 minggu yang lalu, ya, kita telah menerima firman Tuhan tentang Raja Asa. Ya. Sebelum Raja Asa itu orang tuanya Abia. Sebelum Abia, Rehabeam, dan seterusnya Salomo dan Daud. Nah, ketika kerajaan Israel terpecah menjadi 2, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, utara dan selatan. Jadi Israel yang utara, yang selatan adalah Yehuda. Nah, ketika Raja Asa memerintah, pada waktu itu
menyingkirkan segala patung-patung, berhala-berhala, dewa-dewa. Awalnya Raja Asa ini takut sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, endingnya lupa kepada Tuhan, tidak mencari pertolongan kepada Tuhan. Dikatakan tadi mereka datang ketika Raja Israel, ya, Israel bagian utara, mau berperang, mau menguasai kerajaan Yehuda, dan Raja Asa ini ketakutan. Itulah sebabnya dia mencari perlindungan. Dia datang kepada Aram, ya. Bangsa Aram itu adalah keturunan Sem. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam ayat yang ke-8 dan 9 di dalam 2 Tawarik, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, ya, seorang nabi. Karena pelihat itu seorang yang diutus oleh Tuhan untuk berbicara kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang awalnya mengawali hidup dengan sukses, dengan baik, karena takut, karena mengandalkan Tuhan, karena berharap kepada Tuhan. Tetapi akhirnya dia lupa Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan, bahkan mencari pertolongan kepada orang lain, kepada manusia. Firman Tuhan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Inilah yang dilakukan oleh Raja Asa selama 35 tahun. Ketika Raja Asa, dia bait Allah diperhatikan, perkakas rumah ibadah diperhatikan, ada pujian, ada penyembahan, kemudian aman dan tentramlah kerajaan Asa pada saat itu, sehingga rakyat bebas pergi bekerja kemana-mana dengan aman, dengan tentram. Tetapi ketika Raja Asa ini sudah berpaling, bahkan ada yang mengingatkan seorang pelihat, seorang nabi yang namanya Hanani. Mungkin ditegur, mungkin diingatkan, tidak mau, tidak menerima, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kalau di dalam 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11, Raja Asa awalnya memulai karirnya di dalam kerajaannya, dia melakukan hal yang indah seperti yang dilakukan oleh Daud. Pada mulanya Asa ini melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Bahkan di dalam ayat yang ke-12, 13, apa yang sudah dilakukan, dia mulai, ya, di dalam jabatannya pada saat itu sebagai raja, menyingkirkan pelacur bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat, ya, di dalam ayat 12-13 itu Maakah, ya, di dalam 2 Tawarik 16, neneknya sebagai ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Aserah yang keji, dan Asa merobohkan patung yang keji itu
dan membakarnya di lembah Kidron. Hal itu sangat benar di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi muncullah masalah ketika Asa ini menghadapi tekanan dari Raja Israel, ya Raja Baesa, menghadapi peperangan, kemudian Asa ini menjadi takut kepada Baesa ini. Dari situlah kemudian Raja Asa mencari Ben-Hadad orang Aram, mencari pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran buat kita semua bahwa awal, pertengahan, akhir dalam perjalanan hidup semua penting. Awalnya penting. Memang ada banyak contoh-contoh di Alkitab, awalnya tidak baik, tapi kemudian dijamah oleh Tuhan dan kemudian pertengahan menjadi baik, bahkan sama endingnya baik. Tapi berbeda dengan Raja Asa ini, kesalahan yang terbesar Raja Asa adalah tidak mengandalkan Tuhan ketika diperhadapkan dengan rasa takut menghadapi musuh, menghadapi peperangan, menghadapi Raja Baesa, Raja Israel Utara, menghadapi peperangan, tetapi malah memilih untuk meminta pertolongan dan mendengarkan kepada Raja Aram, minta perlindungan, bukan malah mencari Tuhan, mencari pertolongan Tuhan, tapi mencari pertolongan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sekarang ini hidup di dalam proses. Mari kita menjaga hati, mari kita menjaga iman di dalam kita mempertahankan iman kita, pengiringan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Dunia sekarang ini diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan, kesukaran, krisis energi, krisis pangan. Ini tantangan. Semua serba sulit. Orang berkata harga-harga mahal. Ada yang tidak bisa dijangkau. Beli bensin saja sudah naik, masih antri. Dan kalau kita nanti diperhadapkan dengan tantangan, dengan persoalan, dengan kesukaran, memang Alkitab sudah dengan jelas mengatakan bahwa keadaan akhir zaman akan semakin hari semakin sukar dan semakin sulit. Ini yang menjadi ujian bagi anak-anak Tuhan. Mari saudara belajar dari Raja Asa. Ketika dia mengandalkan Tuhan, ketika dia mengutamakan Tuhan, dan Raja Asa ini diberkati, kerajaannya, rakyatnya mengalami kemakmuran dan keamanan. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat yang kedua, yang lebih parah, ia bahkan berani mengambil apa yang menjadi perbendaharaan rumah Tuhan. Ya, ayat berapa itu ya? Ayat 16 ayat 2 kalau tidak salah. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan bla 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 di situ. Di sini Raja Asa dia malah mengambil perkakas harta di dalam rumah tempat peribadatan pada saat itu di zaman Taurat. Rumah Tuhan itu ada perkakas-kakas di mana lambang hadirat Tuhan, tetapi malah diambil, malah disogokkan kepada bangsa Aram, Raja Aram,
kepada Ben-Hadad. Ini suatu pelanggaran besar di mata Tuhan. Bahkan seorang pelihat, ayat yang ke-7, seorang pelihat bernama Hanani yang mengingatkan, kemudian datang, ya, pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Saudara yang dikasih Tuhan, karena keputusan Raja Asa ini salah, jadi kesempatan untuk menang pun luput dari dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Tawarik 16 ayat 9 dan 10, 1 Tawarik pasal 16 ayat 9 dan 10, pada waktu itu datanglah Hanani lihat itu kepada Asa Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Ayat yang berapa itu? 9, ayat 9, 10. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada Dia, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Asa sebagai raja sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan, sudah tidak lagi mendengar dari seorang nabi Hanani, bahkan malah yang memperingatkan, yang menasihati malah dijebloskan di dalam penjara. Bahkan lebih lagi, bahkan di dalam kekuasaannya dia tidak berlaku adil, tidak mengasihi rakyatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya kalau diingatkan waktunya untuk bertobat, bukan malah sakit hati. Ada peluang bagi Asa, ya, untuk bertobat, untuk kembali ke jalur yang benar ketika ditegur Hanani. Tetapi sayangnya Raja Asa tidak mempergunakan, tidak mendengarkan. Justru Asa yang sudah terlanjur sesat malah menjadi semakin sesat. Yang terjadi di situ apa? Sakit hati. Dan akhirnya pelihat itu dimasukkan di dalam penjara. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, dengan banyak persoalan, dengan banyak pergumulan hari-hari ini. Mari saudara ingat ketika Raja Asa mengandalkan Tuhan 35 tahun, tidak ada peperangan, rakyatnya mengalami kemakmuran. Dan ketika meninggalkan Tuhan, bahkan mencari pertolongan kepada orang lain, kepada bangsa Aram, bukan malah mendapat pertolongan, tetapi malah mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan. Bahkan sampai dia sakit. Di dalam ayat yang ke-12, bahkan ketika menderita sakit yang parah pun ia tidak juga bertobat. Pada tahun yang ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib kepada dukun-dukun
Inilah yang menjadi akhir dari riwayat Raja Asa, yang telah memulai segala sesuatu dengan manis, dengan baik. Kemudian dia melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan kemudian di akhir hidupnya dia mengalami malapetaka. Jadi ini pelajaran bagi kita semua. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan. Di tengah keadaan, di tengah kondisi situasi yang semakin hari semakin sulit ini. Ini proses. Bagaimana kita mempertahankan iman, bagaimana kita mempertahankan kesetiaan. Kalau nanti kita diperhadapkan dengan kesulitan yang besar, tantangan, apakah kita masih tetap mengandalkan Tuhan? Apakah kita masih mencari Tuhan? Apakah kita masih datang kepada Tuhan, mau setia kepada Tuhan? Ini ujian. Jadi mari kita mengawali dengan baik dan kita kuat bertahan menjalani proses, dan kemudian kita mengakhiri sampai baik, dan kita menikmati upah, kita menikmati hadiah, kita menikmati berkat yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dia berkata begini, ya, surat Paulus kepada Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saudara, kita perlu kekuatan. Kekuatan kita dapatkan hanya dari Tuhan, bukan dari kekuatan yang kita miliki, bukan dari kekuatan orang lain yang kita harapkan dia akan mampu menolong kita. Seperti Raja Asa mencari perlindungan, mencari pertolongan orang lain. Sekarang ini negara ada banyak yang kolab, ada banyak yang hancur, ada banyak yang ekonominya berantakan. Dan hari-hari ini juga menguji iman anak-anak Tuhan. Apakah masih setia? Apakah kita masih mencari Tuhan kalau ada di dalam kondisi yang tidak baik? Tapi yakin dan percaya, bagi orang yang mencari Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, kita belajar dari Raja Asa. Awalnya dia mencari Tuhan, awalnya dia setia. Kemudian berjalannya waktu, berjalannya proses. Mungkin kita juga bisa lupa daratan. Kita bisa lupa Tuhan karena kita makmur, kita nyaman, kita enak, kita sudah tidak butuh lagi Tuhan. Juga kita bisa meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan kalau kita sengsara, kalau kita menderita, kalau kita dalam kesulitan. Nah, ini ujian kita. Ingat saudara yang dikasih Tuhan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ini nasihat dari Rasul Paulus supaya saudara dan saya memelihara iman, mengakhiri di tengah perjalanan, di tengah proses, di tengah pergumulan hidup ini, kita bisa meninggalkan Tuhan, kita bisa melupakan Tuhan dengan banyak hal yang bisa membuat kita jatuh, bisa dari pekerjaan, bisa dari ekonomi, bisa dari jodoh, bisa dari apa saja. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ingat supaya kita, kalau kita sudah mengawali dengan baik, terus kita pelihara iman kita, pelihara kesetiaan kita, terus kita rindu supaya firman Tuhan selalu memberikan kesegaran, memberikan kekuatan. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi
tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ibaratkan sebagai orang yang bertanding, karena Ayub berkata hidup itu pertandingan, hidup itu perjuangan. Itulah perlu kita menguasai diri kita di dalam segala hal. Hasan saja nggak bisa menguasai diri, lomba lari 400 meter, ya, karena dirinya bilang dikuasai, belum makan, lombanya ternyata ditunda. Ya, kemudian lari cepat 400 meter, masuk HPA akhirnya. Ya, memang perlu menguasai diri kita. Jadi benar, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, kita juga berjuang menghadapi perjuangan hidup. Ini, aduh, katanya begini nanti, katanya begini. Jangan percaya kepada katanya. Sampai nanti itu bagaimana nanti yang usaha LPG ini? Kalau semua diganti listrik nanti, waduh, sudah seperti bangsa ya, Raja Asa ini menghadapi tantangan dari Baesa, Raja Israel Utara, dia takut. Sudah ada yang mengatur hidup kita, hidup saudara dan saya. Nah, makanya saudara, kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan sampai mundur, jangan sampai lemah. Ingat, bagaimanapun juga hidup saudara dan saya itu cuma 70 tahun. Kalau kita hanya memperjuangkan dunia, kalau kita hanya memperjuangkan apa yang ada di dunia ini, kemudian kita tidak lagi memperjuangkan iman kita, kerohanian kita, jangan sampai kita, ya mari kita mengawali, mengakhiri, dan finishing well, dan kita bisa menyelesaikan dengan baik. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Jadi, kalau kita bekerja, kalau kita bertanding, kita berusaha, kita mendapat hadiah, kita mendapat upah, kita mendapat rezeki, itu adalah fana. Ya, memang butuh saudaraku, kita perlu bekerja, kita perlu mengatur hidup kita, bagaimana kita mendapatkannya. Tapi jangan sampai lupa, semua itu karena Tuhan. Kita diberi nafas, kita diberi sehat, kita diberi kuat, kemudian kita bekerja. Dan jangan sampai lupa, kita kerja terus. Ya. Kemudian kita sampai lupa Tuhan, lupa keluarga, lupa anak, dan kemudian kalau sudah dapat ini, dapat itu, kemudian lupa istri, lupa suami, kemudian ingat orang lain. Nah, ini banyak orang yang jatuh, banyak orang yang gagal, harta, tahta, dan wanita. Tetapi mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kalau kita mempertahankan iman, kesetiaan, pengiringan kita, mengandalkan Tuhan, kita menerima suatu upah, mahkota yang abadi, kekal selamanya. Kalau kita hanya mendapatkan apa yang kita dapatkan sampai seisi dunia ini, tapi jiwa kita binasa, kita tidak diselamat. Tapi kita bersyukur ya, kita sudah diselamatkan karena Yesus Kristus memilih, memanggil saudara. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus, mari kita tetap setia. Kemudian belajar dari Raja Asa. Ada saatnya teguran, ada saatnya memang kita nggak mau menerima. Kalau dinasihati, maunya kita menasihati saja. Ada saatnya mungkin ada teguran, ada nasihat. Mari kita bersyukur, terima kasih kalau masih ada yang menasihati. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil, anak saya mulai berteman, mulai bermain. Kemudian kalau ketika ganggu
anak lain, orang lain, atau apa saja yang saya salahkan anak saya, saudaraku. Saya tidak menyalahkan anak orang, kemudian yang saya pukul anak saya, kemudian saya nasihati anak saya. Tujuannya apa? Bentuk karakternya. Kalau misalnya anak saya, "Li, ayo maju Li." Wah, ayo papa di belakangmu. Itu enggak mendidik, itu enggak mengajarkan kerendahan hati. Justru kalau kita mengalah, kemudian anak kita akan terbentuk, anak kita menjadi baik. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Pengkhotbah 7 ayat 8. Ya. Jadi yang penting itu yang awal atau yang akhir, saudaraku? Semua penting sebenarnya. Kita kadang-kadang kita, apalagi kalau kita mulai berusaha, mulai bekerja, awalnya kontrak, awalnya sik soro gitu. Memang awalnya enggak enak, enggak apa-apa kalau awalnya enggak enak. Tapi firman Tuhan katakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Memang awal itu enggak enak, saudaraku. Waktu saya awalnya di kursi papat, kontrak, usaha, maksudnya itu pelayanannya sih ya si ala-ala atung, maksudnya itu jemaahnya masih berapa, tapi kalau bisa bertahan sampai sekarang ini tahun 99 ya, 97 kami menikah, 98 terus kami mulai merintis di Canggu gak berhasil di sana, ada orang-orang yang gak senang, kemudian muter dari rumah ke rumah. Tuhan izinkan melalui Mbah Cokro, cikal bakal sejarah GPD Ebenezer dari orang GKJW yang memberi tumpangan hamba Tuhan namanya Adi Siswanto, Pak Asis, sampai sekarang ya diterima dengan anak cucunya. Kami berharap anak cucunya juga tetap setia, tetap mengiring Tuhan, dan sampai punya tempat ini. Jadi akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Memang awalnya enggak baik, soro menderita, enggak apa-apa, jalani saja. Ya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Jadi kalau kita tidak ada kesabaran, juga perlu keuletan, juga perlu optimis, perlu semangat. Ingat Yusuf rasanya enggak ada masa depan. Saudara-saudaranya membenci Yusuf, bahkan Yusuf harus dimasukkan di sumur, kemudian harus dijual. Itu bertahun-tahun menghadapi itu, kemudian masuk penjara lagi, difitnah lagi oleh Tante Pot. Siapa Tante Pot itu? Tante Potifar ya. Ketika Yusuf digoda oleh Tante Potifar itu, tapi Yusuf mempertahankan imannya, dia tidak tergoda, tapi harus difitnah. Padahal yang nguber-nguber itu Tante Pot. Waktu dikejar merayu Yusuf sampai kaos bajunya Yusuf, jubahnya diambil, putar balik lagi, ini Yusuf ini gara-gara dia ini mau memperkosa atau menganiaya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, masuklah penjara, nggak enak. Dalam proses semuanya itu kita banyak menghadapi tantangan, tapi endingnya Yusuf, justru melalui Yusuf itu malah memelihara keturunannya, memberi makan, menjadi nomor 2 di Fir'aun ya, di Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa tahun menanti, semua perlu proses, mungkin menderita, mungkin sakit, awali, jalani proses, imani bahwa apapun yang terjadi di tengah keadaan seperti ini semua serba sulit, saudaraku. Yang sulit ini semua orang di dunia ini. Nanti kesulitan, persoalan terus akan datang. Kalau kita tidak kuat dalam Tuhan, kita akan tinggalkan Tuhan, kita akan lemah, kita akan mundur, kita akan kecewa. Kemudian berkata, wis gak Tuhan-Tuhanan, aku melok Tuhan tambah sorok, tambah menderita.
saudara kuat, sabar, tekun, Immanuel, Tuhan menyertai saudara dan saya. Mari sama-sama kita berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang mengerti bebanku. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti. Bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada Yesus, apa yang harus kuperbuat? Apa yang maka Yesus akan berfirman, Tuhan berfirman, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, Dia selalu peduli. Ku datang kepada Yesus, ku datang. Dia akan pikul, menyelesaikan, menolong beban, persoalan segala. Mari datang, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa, kita akan menerima anugerah pertolongannya. Ku terima Dia ampuni, Dia Dia bebaskanku dan bebaskanku. Dia ubah, Dia akan barui hatiku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, bila hati orang lain tidak mengerti, tidak tahu apa beban saudara, tapi Tuhan tahu. Mata Tuhan menjelajah, melihat keluhan, sengsara. Apa yang mari datanglah kepada Yesus. Jangan lari, jangan lupa, jangan tinggalkan, jangan mencari kekuatan orang lain. Mari datanglah. Dia peduli, Dia perhatikan. Haleluya. Datang Yesus. Dia apa yang menjadi beban, apa yang jadi pergumulanmu. Sujud, datang di altarnya, cari Tuhan, mencari kekuatan. Bawa hidupku, ku terima anugerahnya dan ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Saat aku mencari Tuhan, saat aku datang kepada Yesus, yang letih, yang berbeban berat, sembah Dia, sujud Dia. Datanglah menyembah, mencari Tuhan. Kita menerima anugerah, menerima pertolongannya.
dan bebaskanku. Barui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu pertolongan terjadi, pertolongan mujizat terjadi, mujizat terjadi saat datang Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di sini. Mata Tuhan menjelajah sampai hati saudara, tahu pergumulan. Yes. Amin, amin, amin. Yesus, Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya, Yesus. Amin, 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 amin. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belajar dari Raja Asa. Awalnya mengandalkan Tuhan, memperhatikan tempat ibadah rumah Tuhan. Ketika di tengah perjalanan menghadapi tantangan pergumulan, ketika diingatkan oleh nabi, oleh pelihat, tidak bertobat, tidak sadar, tidak berpaling, bahkan menganiaya, memenjara, dan akhirnya sakit dan menderita. Tuhan, biar kami mengawali. Kalau mungkin kami mengawali dengan tidak baik, tapi kami terus mau diproses, berproses, dan kami mengakhiri dengan baik. Karena pertolongan Tuhan, Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Di tengah kondisi keadaan kesulitan hari-hari ini, justru kita malah mendekat, mencari Tuhan, setia kepada Tuhan, beriman, bertumbuh di dalam Tuhan, bukan malah menjauh, bukan mencari kekuatan orang lain. Kita akan dimampukan, kita akan dipulihkan, kita akan ditolong melewati kesukaran kesulitan hidup. Terima kasih firman-Mu yang memberkati kami. Hamba-Mu terbatas menyampaikan, Roh Kudus terus berbicara, membimbing, menuntun kami. Bahasanya kami akan memberikan persembahan. Layakkan kami mempersembahkan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati setiap persembahan kami semua. Kami lakukan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah disampaikan. Tiba saatnya kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk itu kita nyanyikan lagu Jirolu. Sing teman itu wolu songo
lusaka dereng Gusti ojo sembrono sepuluh wis jangkep dereng Gusti yo sing mandheng sepuluh wis jangkep dereng Gusti yo sing mandheng. Terima kasih, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Saya kembalikan untuk Bapak Gembala. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua, ya, Bapak Agus dari Malang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, setiap korban persembahan, apa yang kita sudah lakukan, biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kemudian untuk kegiatan kita, ya, hari Senin sampai Sabtu ada doa pagi di tempat ini. Kemudian Selasa, Rabu, Jumat ada doa malam di tempat ini jam 6, dan Kamis wanita. Kemudian untuk hari Sabtu yang latihan kelompoknya Mimi, kelompoknya Nathan dan teman-teman, ya, kemarin gak ada yang datang, yang kelompoknya Lena Amel. Oh iya, ke Jogja, ya lupa saya. Ke Jogja kita doakan, udah nyampe. Ya, kita doakan supaya anak-anak yang ke Jogja study tour disertai diselamatkan oleh Tuhan. Yang sakit Ibu Mary, Lena juga kelihatannya juga ngergesi. Ya. Ya, kemudian Mas Minto, Pak Karmin di Trenggalek, demikian juga Mbak Lita, ya disehatkan semuanya. Ya, Asan sudah sembuh, Cahaya sudah sembuh, ya sembuh dari jatuh, ya Tuhan sudah menolong. Ya, puji Tuhan. Kalau nggak salah nanti bulan depan itu gereja kita dapat jatah untuk on air RRI Pare Kediri. Jadi ibadahnya hanya 1 jam nanti ditayangkan. RRI itu radio ya. Ya, radio. Jadi nanti ada 3 orang yang akan merekam. Ya, merekam baik audionya maupun videonya, biasanya di Facebook itu videonya. Sekarang itu kan ada di Facebook, ada di YouTube. Ya. Ya, nanti hanya 1 jam. Nanti pokoknya selesai 1 jam. Jadi nanti diatur. Jadi yang pimpin pujian langsung tampil, enggak usah tante. Pokoknya diusahakan sampai jam 8. 1 jam itu harus selesai. Kalau enggak nanti dipotong, terpotong. Ya, nanti enggak tahu jadwalnya, kita nunggu aja dari Bamak. Ya. Ya enggak apa-apa. Sekali waktu RRI, nanti sekali Doho TV. Ya. Ya nanti kalau yang pas ada tamu direkam, ya nanti diambil yang BL-nya, yang A, ya yang B, yang C, ya yang bagus ya. Itu latihan-latihan terus nanti, soalnya kita jadi berkat juga. Ya, puji Tuhan. Kegiatan berjalan seperti biasa. Nanti anak remaja jangan sampai lupa, orang tua ingatkan. Yang ada saja, yang lain study tour. Yang tidak pergi supaya ikut remaja. Ada yang ditambahkan? Sudah ya, mari kita sama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bang. Terima kasih Tuhan, terima
Kalau kami semua sudah datang mencari Tuhan, kami manusia lemah, terbatas. Kami butuh Tuhan yang maha dahsyat, yang kuat, yang akan menolong, memampukan untuk kami bertahan, untuk kami menang dalam menghadapi setiap peperangan, setiap pergumulan, setiap persoalan hidup. Kami percaya firman-Mu memberkati kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap berpaut kepada Tuhan di tengah kondisi seperti ini. Tetap Tuhanlah sumber solusi, sumber pertolongan kami. Memberkati kami semua yang hadir, memberkati setiap korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkannya, memberkati setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak mereka semua, usaha mata pencarian pekerjaan, Engkau memberkatinya. Di tengah kondisi seperti ini, Tuhan tetap menolong umat-umat-Mu, mencukupi segala keperluan kebutuhan hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Bu Mary dijamah oleh Tuhan, disehatkan, saat ini juga disembuhkan dalam nama Yesus. Kuasa bilur-Mu menjamah menyembuhkan. Mas Minto juga dijamah, dilawat oleh Tuhan. Bagian saraf, bagian kaki dijamah oleh kuasa bilur-Mu. Dalam nama Yesus disembuhkan. Mbak Lita juga yang terganggu kesehatan dijamah, dilawat, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Pak Karmin yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekarang ada di Trenggalek. Kami berdoakan, disehatkan, dijamah, seisi rumah tangganya diselamatkan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga dari Willis, Bapak Juri, diberi sehat kuat, diberi umur panjang, bisa datang mencari Tuhan. Bersama kami beribadah di tempat ini, bersama dengan Bapak Agus dan Ibu, sekeluarga. Engkau memberkati keluarga, memberkati pelayanannya. Kalau mendukung untuk anak-anak asuh, anak-anak yang sekolah di tempat ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan yang akan membukakan pintu berkat dari surga. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan pada minggu ini, hari ini, diberkati Tuhan. Kita akan jalani sepanjang minggu. Tuhan sertai saat di rumah, bekerja, di jalan, di mana saja, bahwa sekeliling kanan kiri kami ada Tuhan yang menyertai kami. Kita minta berkat. Kita pulang, kita jalani hidup sepanjang minggu ini. Pak Agus yang kembali ke Malang disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Dan pulanglah, terimalah berkat anugerah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.